Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Apa kabar rekan-rekan wiraniaga dan pebisnis di seluruh Nusantara? Harapan saya Anda selalu sehat, bugar, dan produktif. Oke, ya kali ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya cukup menarik dan relevan ya dalam kondisi eh, turbulensi ekonomi ya, bisnis yang fluktuatif ya, disrupsi ya, perubahan yang begitu besar dan cepat sehingga kita memerlukan cara baru ya, strategi baru, terus kemudian eh, skill baru yang perlu kita kuasai. Oke, nah kali ini kita akan membahas satu tema ya, bagaimana menjadi seorang digital sales atau sales digital ya. Ketika kita berbicara tentang digital sales, itu sebenarnya berbeda nggak sih dengan salesman biasa ya? Caranya, terus kemudian skill yang harus dimiliki sama atau berbeda ya? Oke ya, kita akan sedikit kupas bedanya sales digital dengan salesman yang pada umumnya adalah dia harus bisa lebih ya menguasai cara-cara. Ini tergantung apakah dia main sendiri ya, mencari prospeknya sendiri, ataukah justru leads, data, prospek itu sudah disiapkan ya. Ketika sebuah perusahaan besar, terus dia sudah mempunyai banyak channel-channel ya digital, baik sosial media seperti IG, Facebook, YouTube, terus kemudian sekarang ada TikTok ya, atau Twitter atau yang lain ya. Ketika channel-channel itu sudah banyak ditambah dengan iklan ya di sosial media, sehingga traffic ya atau pengunjungnya itu sudah luar biasa banyak. Nah, jika kondisi ini ya yang ada atau yang terjadi, maka digital sales itu kerjanya sebenarnya jauh lebih boleh dikatakan lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dengan salesman yang zaman dulu itu mesti harus canvassing, pameran di mall, terus kemudian mencari prospek door to door atau dengan cara-cara yang konvensional. Oke, nah ketika kita menjadi seorang sales ya dengan kondisi seperti yang tadi saya jelaskan, setidaknya ada 3 kemampuan, 3 skill yang kita harus kuasai jika kita ingin melejitkan penjualan kita. Ketika kita ingin jualan kita itu extraordinary, bukan menjadi salesman dengan jualan yang biasa-biasa saja. Oke? 3 hal apa aja yang mesti harus dikuasai oleh digital sales dengan kondisi leads atau prospeknya itu sudah disediakan oleh perusahaan ya yang mensupport dia. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah kuasailah produk ya. Product knowledge itu harus Anda kuasai dengan bahasa Jawanya itu apa ya, sampai ngelotok lah ya. Jadi mau ditanya A, B sampai Z, mau ditanya dari arah atas, bawah, samping, kiri, kanan ya, semua Anda sudah menguasai ya. Jadi product knowledge ini harus benar-benar Anda kuasai ya. Yang pertama adalah product knowledge dan program ya. Saya tambahkan produk dan program, 2P ya. Program apa yang mensupport produk ini bisa jauh lebih laku? Program apa yang mendukung program ini lebih diminati pelanggan ya, bisa menjawab kebutuhan pelanggan. Nah, program ini juga Anda harus kuasai dengan advance ya, bukan hanya ketika ditanya pelanggan terus kemudian Anda gagap A, I, U, E, O. Jangan sampai. Anda harus benar-benar menguasai yang namanya product knowledge dan program ya. Program apa yang mensupport ya,
yang memudahkan produk tersebut lebih mudah untuk diterima oleh pelanggan-pelanggan Anda. Kemudian yang kedua, skill apa yang kita harus kuasai? Ya, ketika database sudah disiapkan, ketika prospek sudah ada di depan mata, skill yang paling penting yang harus kita kuasai, ya selain tadi produk dan program, adalah skill melakukan follow up, ya. Skill melakukan follow up ataukah menerima. Nih, misalnya kita sebagai seorang tenaga pemasar digital itu menerima atau membantu live chat di dalam website perusahaan kita misalnya, maka kita harus bisa menguasai ya skill berkomunikasi dengan baik, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan dengan smooth, ya. Jangan sampai pelanggan bertanya A, jawabannya Z, ya, jauh. Jangan sampai, mesti harus nyambung, mesti harus memberikan solusi terhadap problem atau permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Ya, jadi yang kedua adalah kuasai skill melakukan follow up, ya. Kalau chat langsung, kita langsung terima, bisa menjawab. Akan tetapi ketika kita sudah mempunyai leads atau database atau prospek yang sudah kita filter, sudah kita kelompokkan, maka kemampuan follow up ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Dalam melakukan follow up, teman-teman juga harus bisa memahami, ya, ada 3 kecenderungan manusia, ya, 3 kecenderungan pelanggan di dalam kita melakukan follow up. Yang pertama, ada pelanggan yang dia lebih comfort, lebih suka, lebih nyaman di follow up by phone, ya. Makanya kita harus melakukan follow up-nya juga by phone. Akan tetapi ketika dia lebih cocok dengan WA atau SMS, kita juga harus bisa beradaptasi. Oh, ternyata orang ini sibuk sekali, dia nggak mau ditelepon, dia maunya di follow up dengan cara WA atau SMS. Dan yang ketiga, ya, ada orang-orang tertentu yang dia itu lebih visual, dia lebih suka komunikasi dengan cara video call. Nah, kita harus bisa mengikuti apa yang menjadi kenyamanan pelanggan kita. Dia lebih suka di follow up dengan cara WA atau SMS, by phone atau bahkan video call. Ini kita mesti tahu, mesti paham, ya. Ketika kita, kalau jika perlu, kita menanyakan ke pelanggan kita, mohon maaf Bapak, Ibu, gitu, kira-kira Bapak lebih nyaman saya melakukan follow up by WA, SMS, telepon atau video call? Bisa. Akan tetapi kalau memang itu nggak perlu dan kita sudah memahami, ya, tanda-tanda pelanggan ini lebih cocok di follow up via WA, ya kita harus follow up via WA. Via telepon kita follow up via telepon. Via video call kita harus gunakan video call. Ya, itu adalah skill yang kedua, skill dalam melakukan follow up. Kemudian skill yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah skill negosiasi dan closing, ya. Era internet adalah era kecepatan, ya. Ketika kita sudah punya leads, kita sudah punya customer yang medium dan hot, kita harus bisa mengetahui apa yang menjadi problem, kendala atau kebutuhan utama pelanggan kita, ya. Jadi ketika kita bertanya kepada pelanggan, kita gali kebutuhan pelanggan, kita harus paham, tahu, dan bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap problem atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan, tentu menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita. Ya, jadi skill negosiasi ini penting. Ya, jangan sampai kita memaksakan, ya. Kita punya kehendak yang penting closing, tapi customer ternyata dia maunya, ya, dalam negosiasi itu ya mesti harus win-win solution, ya. Paling penting adalah bagaimana kita bisa memenuhi harapan pelanggan. Ketika harapan pelanggan itu sudah bisa kita penuhi, ya, maka negosiasi dan closing itu ya akan menjadi paket yang mudah untuk kita dapatkan. Oke, rekan-rekan, ya. Cukup nih 10 menit kita membahas satu tema dan semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sekarang terutama masuk menjadi sales digital. Ya, 3 skill utama apa yang teman-teman harus miliki.
Yang pertama tadi adalah kuasai produk dan program. Kemudian yang kedua adalah skill melakukan follow up dengan 3 cara tadi. Apakah cocok dengan WA, SMS, telepon, atau video call. Dan kemudian yang ketiga adalah skill di dalam melakukan negosiasi dan closing. Demikian dari Inspirasi Harman Dasyat. Semoga bermanfaat. Sehat selalu buat rekan-rekan semua. Semangat pagi.